adik-adik, jumpa lagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu online bersama Kak Elnita dan Kakak Tata. Kakak Tata, hari ini hari apa sih Kak? Hari ini hari Minggu Kak hari Rita. Minggu ya. Hari Minggu itu waktunya kita untuk Memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan Kanita. Iya. Hari ini Kakak Tata suka cita enggak? Sukacita dong Kak pastinya. Karena ada siapa Kak? Karena ada Tuhan Yesus Ada bersama Tuhan kita. Yesus. Iya, pasti adik-adik di rumah juga bersuka cita ya Kak Tata ya. Pasti dong Kak. Semangat dalam memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita kakak-kakak undang adik-adik nyanyi lagu Halo, 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 Hello, Hello ya Kak. Hello, Ya? Kak. Oh iya. Ayo ikutin gerakannya ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, karena selalu ada Yesus kita harus selalu Bahagia. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa-doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Nanti doa kita dipimpin oleh Kak Herta Manulang. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus yang boleh pimpin ibadah kita baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Walaupun secara online kita boleh bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Ayo lipat tangan, tutup matanya. Berdoa sungguh-sungguh ya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Ulangi sekali lagi, Yesus ku cinta kau.
Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami puji, Allah kami yang kami sembah di dalam namamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa pada saat siang hari ini. Kau boleh persatukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu online Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus kami undang Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Untuk boleh Tuhan Yesus memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah Tuhan Yesus saja yang berkuasa di atas puji-pujian kami. Urapi saya Tuhan dan juga Kak Elnita yang akan pimpin puji-pujian pada saat hari ini. Biarlah kami semua boleh bersuka cita Tuhan di dalam memuji muliakan namamu. Urapi juga Abang Frankie Tamba yang boleh mainkan gitar dalam mengiringi kami memuji muliakan namamu. Sehingga benar-benar Tuhan kami semua boleh melayani Engkau hanya untuk kemuliaan kebesaran bagi namamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing pada saat siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang buat mereka juga bersuka cita. Biarlah kami Bapa boleh penuh dengan sukacita dalam memuji muliakan namamu. Segala roh jahat, kuasa si iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah mendengar dan menjawab doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau tes dulu semangatnya. Ayo Kak Tata dulu aja yang ngasih semangat dulu sama adik-adik di rumah kita ya tes Kak dulu ya. semangat mereka ya Kak. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, kalau udah semangat semua kayaknya Kak di rumah kita Iya, mau undang adik-adik lagi kembali memuji Tuhan. Lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini kan hari apa Kak? Hari Minggu Hari Kak. Minggu ya. Oke, kita nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangannya yang semangat ya. Suaranya dikeluarkan. Ayo Bang. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Memangnya cuman hari Minggu tak Kak harinya Tuhan? Bukan loh Kak Nita, Jadi semua apa dong? hari harinya Tuhan. Iya ya, kan 7 hari ya Kak ya. Iya. Berarti kita ulangin lagunya pakai isi hari-hari ya Kak ya. Iya Kak, Oke. ulangin Bang. Dari hari Senin. Hari Senin ya. harinya Tuhan. Oke. Ayo yang semangat ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Oke. Berarti semua hari itu harinya Tuhan ya Kak Tata. Iya, semua hari harinya Tuhan. Berarti kita harus selalu memuji Tuhan ya Kak ya. Iya. Iya harus selalu memuji Tuhan. Kakak, apa sih lagunya yang lebih tinggi dari langit itu loh Kak? Oh iya Kak, yang setinggi-tingginya langit ya Kak. Oh iya, setinggi-tinggi. Emang lebih tinggi langit ada tinggi apa lagi Kak ya? Lebih dalam dari lautan Kak Nita. Oh iya, itu apa sih Kak yang lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan? Karena kasih Yesus kita. Oh iya, karena kasih Yesus. Ayo adik-adik, kita tetap angkat pujian lagi ya. Lagu setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
Ya adik-adik, kita masih mau angkat pujian satu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah? Kita mau angkat pujian, Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Siapa raja kita? Tuhan Yesus, oh iya, Kak. Tuhan Yesus raja kita ya. Oke. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Oke. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, kita sudah bertepuk tangan ya Kak ya. Ya, Kak. Berarti kita harus siapkan hati kita untuk mendengarkan Firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Abang Kolmer. Sambil mengundang abang kita untuk ke depan, kita angkat pujian Semut Badannya Kecil. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Beruang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Pip, 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 pip. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, senang sekali berjumpa dengan adik-adik walaupun secara online. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, Abang akan pimpin. Semua dalam sikap berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, kesempatan yang Kau berikan bagi kami dari hari ke hari. Bahkan sampai pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, terutama dalam pendengaran firman pada hari ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, agar mengerti bagaimana menyampaikan firman Tuhan dengan baik, seturut dan kehendak Tuhan. Dan Kau jadikan hati setiap daripada pendengar firman pada saat ini, baik anak-anak sekolah minggu, baik orang tua yang siapapun yang mendengarkannya, Tuhan berkati, agar lewat kebenaran firman ini bertumbuh, berbuah bagi puji, hormat, dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Sekali lagi abang mau sapa, puji Tuhan. Haleluya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada satu lagu tadi yang katanya hari ini harinya Tuhan. Karena setiap hari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, harinya Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, setiap saat kita akan memuji Tuhan. Karena ini juga tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari semua kita buka Alkitab kita. Siapa nama hamba Tuhan dalam perjanjian lama yang terkenal, suka membuat lagu, suka membuat pujian, yang terkenal dalam kitab Mazmur? Daud. Ya, kita akan belajar tentang Daud atau tentang puji-pujian memuji Tuhan dalam Mazmur pasal 103. Ya, adik-adik silakan buka Mazmur 103. Bagi anak-anak kecil yang ada di rumah bisa ditemani oleh papa, bisa ditemani oleh mama atau kakaknya. Ya, karena kita harus terbiasa dari kecil membaca firman Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Ya. Mazmur 103. Pujilah Tuhan,
hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, adik-adik silakan lihat gambar ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan kira-kira lagi ngapain adik-adik? Ya, sedang menunjukkan orang-orang yang memuji Tuhan. Memuji Tuhan mereka sambil angkat tangan. Karena di dalam Alkitab juga diajarkan kita bagaimana kita mengangkat tangan kita untuk menyembah Tuhan. Kalian lihat di situ, yang atas di situ gambarnya rame-rame memuji Tuhan. Tapi yang di bawahnya ada seorang yang sendirian memuji Tuhan. Coba kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, ada yang nyanyinya kemudian boleh pakai mikrofon rame-rame tuh. Gambar yang atas bertiga mereka nyanyi. Ya, siapa yang sini suka nyanyi bertiga? Wah, suara 1, 2, 3. Kalau Bang Polmer ikut nyanyi, Bang Polmer nyanyi suaranya biasanya adalah suara seperti orang yang di sebelah Bang Polmer. Iya. Kalau dia suara 1, Bang Polmer ikut suara 1. Kalau dia suara 2, Bang Polmer ikut suara 2. Kalau dia suara 3, Bang Polmer ikut suara 3. Kalau dia fales, Bang Polmer ikut fales. Ya, Bang Polmer gak pinter nyanyi. Ya, yang rame-rame di bawah itu ada yang sedang bernyanyi dengan mulutnya terbuka. Mereka sedang nyanyi kor. Ya, ini mereka sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Firman Tuhan kita katakan tadi dalam Mazmur 103, judulnya di sanalah pujilah Tuhan hai jiwaku. Di sana diawali dengan kata dari Daud. Siapa sih Daud itu? Pasti masih ingat ya. Bang Polmer udah cerita juga pada minggu-minggu yang lalu, pada bulan yang lalu, bahwa ketika itu Daud mengalahkan seseorang pahlawan Filistin yang tingginya 6 hasta sejengkal. Siapa yang dikalahkan? Ayo adik-adik, masih ingat yang di rumah? Goliat, betul sekali, yang dikalahkan adalah Goliat. Ya, Goliat yang datang dengan membawa pedang. Wah, lagunya kita pelajari kemarin. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang hanya demi nama Tuhan. Diambilnya apa tuh katanya? Pengali-aliannya, ketapelnya. Lalu ditembakkan saja dengan ketapelnya, lalu Goliatnya terkena di dahinya, lalu kemudian mati. Kita kemudian pelajari kembali tentang Daud. Adik-adik coba kita semua sama-sama buka 1 Samuel 16 ayat 18. Oke, 1 Samuel 16 ayat 18. Bang Polmer buka dulu, kita semua sama-sama buka. Samuel ini di perjanjian apa ya Bang? Pastinya perjanjian lama ya. 1 Samuel 16 ayat 18. Ya, di sana dikatakan bahwa ketika itu Saul yang sudah kemudian kehilangan kekuasaannya menjadi raja, suka diganggu roh jahat. Tapi saat itu Saul masih jadi raja. Tuhan sudah tidak melantik dia lagi menjadi raja, disuruh ganti. Ya. Tetapi saat itu Saul masih berkuasa sebagai raja. Setiap saat Saul suka diganggu roh jahat. Lalu Saul berkata kepada para pegawainya, "Hai pegawai-pegawaiku, cari dulu seorang yang suka memuji Tuhan, yang suka bermain kecapi atau memainkan musiknya, supaya saya bisa tenang." Lalu para pegawainya mencari seluruh bangsa Israel. Mereka cari, lalu ketemulah Daud. Kata pegawainya tentang Daud, sama-sama dalam 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Puji Tuhan. Haleluya. Bayangkan adik-adik, dikatakan saat itu bahwa Daud suka memuji Tuhan, dia suka bermain kecapi. Lalu kata si Saul, udahlah pegawaiku, pilihlah dia, panggillah dia, supaya dia datang ke istana, supaya dia bermain untuk memainkan kecapinya. Lalu kemudian dipanggillah, ya, Daudnya dipanggil ke istana. Bayangkan adik-adik, Daud yang saat itu masih penggembala domba,
yang gak pernah diajak kemudian makan bareng-bareng di rumahnya, karena dia siap udan, dia si bontot yang kerjanya cuma gembala domba. Saat itu kemudian dia dipanggil untuk datang ke istana. Wow, gimana coba bayangkan kalau kalian tahu-tahu dipanggil oleh Presiden Jokowi. Panggil itu Bapak Polmer Sinaga supaya kesini dulu. Saya mau mendengarkan dia main kecapi. Wah, kan keren kali. Kalau yang manggil presiden, ini yang manggil raja. Suruh dia. Lalu Daud kemudian datang ke sana. Ya, datang kemudian ke istana untuk bertemu dengan Saul. Suatu saat Saulnya kemudian diganggu oleh roh jahat. Pernah ngelihat orang diganggu oleh roh jahat? Matanya melotot. Supaya kadang-kadang giginya, wah. Kadang-kadang bersuara, seram, ya, menakutkan. Tapi ketika itu setiap kali Saul kemudian diganggu oleh roh jahat, sehingga dia kadang-kadang ketakutan, dia suka teriak, atau dia melakukan hal-hal yang seperti orang sedang diganggu roh jahat. Si Daud ngapain? Daud kemudian ambil kecapinya. Wah, dia mainkan musiknya. Dia mainkan musiknya dengan indah pakai kecapinya. Dan setiap kemudian Daud memainkan kecapinya, tiba-tiba Saul yang tadi langsung tenang, langsung tertidur dia. Langsung begitu tenang. Roh jahatnya pergi. Roh jahatnya nggak ganggu lagi. Makanya setiap saat kemudian Daud ini ada di sampingnya dari si Saul. Walaupun kadang-kadang dia pulang ke rumahnya untuk mengembalakan kambing domba bapaknya. Begitu juga dari hari ke hari. Daud ini kemudian seringkali bermain kecapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, Daud adalah orang yang suka memuji Tuhan. Ya, siapa dari kalian yang suka memuji Tuhan? Berapa kali kalian memuji Tuhan dalam sehari? Coba dihitung. Ada yang memuji Tuhan? Jangan-jangan boro-boro memuji Tuhan, ke gereja aja malas, sekolah minggu aja malas. Ini aja bang, hari ini saya ikut sekolah minggu online, gara-gara tadi udah dijewer mama, gara-gara tadi udah diajakin, gara-gara tadi, padahal sih aduh boro-boro bang, malas sekali saya. Daud adalah orang yang rajin memuji Tuhan. Coba tebak, berapa kali dia dalam sehari memuji Tuhan? Ada yang tahu? Angkat tangan di rumah. Berapa kali adik-adik? Berapa? 7 kali. 7 kali dalam sehari. Coba kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 164. Ya, supaya kita nggak dianggap bohong. Bohong itu Bang Polmer itu. Nggak ada ayatnya dibilang kayak gitu. Ya, Bang Polmer minta yang laki-laki di rumah silakan berdiri. Berdiri yang laki-laki. Buka Mazmur 119 ayat 164. Oke, sudah dibuka adik-adik? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, yang keras ya bacanya ya. 1, 2, 3. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Puji Tuhan. Haleluya. 7 kali, nggak capek dia. Dia senang sekali memuji Tuhan. Bang Polmer sering kali lihat anak sekolah minggu Bang Polmer, senang Bang Polmer kalau kemudian mamanya lagi mengupload di status WA atau di Facebook, lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyinya lagu gereja. Kemarin ada yang nyanyi lagu apa tuh? King Kong badannya besar. Ada yang lagu nyanyinya si semut. Ya, yang tadi dia nyanyiin sama Kanita, sama Tata, semut badannya kecil ya, tapi rajin sekali. Waduh, kita diusuruh belajar dari hewan. Setiap saat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, tidak kemudian malas-malasan. Bayangkan, Daud mulai dia dari gembala sampai dia aja menjadi raja, nggak peduli dia. Setiap saat dia memuji Tuhan 7 kali, adik-adik. Bang Polber sih nggak tahu dia jam berapa aja memuji Tuhan. Salah satunya adalah pagi-pagi benar. Dalam kitab Mazmur dikatakan pagi-pagi benar, mungkin sekitar jam 3 pagi dia udah memuji Tuhan. Lalu mungkin siangan lagi, yang pasti dicatat juga pada malam hari sebelum tidur dia pun memuji Tuhan.
Wih, rajin sekali. Ya, rajin sekali Daud ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pun harus belajar. Dan karena dia memuji Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa dia disertai oleh Tuhan. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 18 ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Ya. Dia disertai oleh Tuhan. Di sana dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bayangkan adik-adik, 7 kali sehari. Lalu Tuhan sertai Daud. Karena disertai Daud, dia berhasil dalam segala perjalanannya. Mau berperang kayak lawan bangsa Filistin, menang. Mau berperang lewat bangsa ini, menang. Lawan Goliat, menang. Lawan apa tuh hewan katanya yang dicatat dalam 1 Samuel 17, yang rambutnya gondrong itu? Singa. Lawan singa, menang. Lawan hewan yang teddy bear itu yang gede badannya, beruang. Lawan beruang juga menang. Kenapa? Daud disertai Tuhan. Kenapa disertai Tuhan? Karena Daud kemudian senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, apa sih yang bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan? Coba kita buka dulu Mazmur pasal 33. Ini contoh saja ini yang disebutkan oleh Daud ya. Dalam Mazmur 33, sekarang cewek-ceweknya berdiri dulu. Cewek-ceweknya berdiri. Bacakan Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Oke. Bang Polmer temanin, baca. Kalau ini cewek-cewek, Bang Polmer suaranya pelan aja lah. Karena kan kalian cewek, jadi Bang Polmer pelan-pelan aja suaranya. 1, 2, 3. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Kita kemudian diajarkan dengan berbagai alat musik di situ. Boleh dengan alat musik, tapi boleh juga dengan nyanyian baru. Bang, berarti nyanyian baru itu nyanyian yang harus baru ya? Betul, boleh kayak gitu. Atau kemudian dalam hati kita bersenandung, dalam hati kita tahu memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu juga nyanyian baru. Nyanyian baru berarti nyanyian yang tidak basi adik-adik, yang senantiasa dikeluarkan dari hati kita yang paling dalam. Yang dari perbendaharaan yang baru, artinya nyanyinya itu tidak sekedar saja, kalau memuji Tuhan ya dengan sepenuh hati. Bang Pomer seringkali kemudian sedih lihat orang-orang yang muji dan memuliakan nama Tuhan katanya, mari kita bersorak-sorai kata pemimpin pujian. Lalu yang jemaat nyanyi gini. Ini enggak sepenuh hati. Kalau sepenuh hati wajahnya pasti berseri-seri memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan apapun kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita lihat tadi dalam Mazmur pasal 103 tadi. Dalam Mazmur pasal 103 dikatakan bagaimana sikap kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita lihat kembali Mazmur 103, sikap kita. Ayat yang pertama dan kedua adalah bagaimana sikap kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bang Polmar lihat dulu yang ayat yang pertama. Di sana dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Yang pertama dikatakan sikap memuji dan memuliakan nama Tuhan itu harus dari jiwa, dari hati yang paling dalam dengan segenap batin. Tidak boleh kemudian memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di mulut atau di penampilan saja. Tahu ya, ada orang yang jingkrak-jingkrak memuji dan memuliakan nama Tuhan tapi di dalam hati itu namanya si panggaron. Ada yang kayak gitu, wih. Bang Polmer pernah lihat, wah kelihatannya dia semangat tapi kelihatan. Orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan dari hati itu wajahnya pun penuh damai sejahtera. Ya, apalagi anak-anak sekolah minggu gara-gara dibilang sama kakaknya, ayo adik-adik tepuk tangan yang keras. Wah, tepuk tangannya sekeras-kerasnya sampai diganggu temennya. Tangannya kena yang kanan, tangannya kena yang kiri. Itu tidak boleh. Itu tidak dengan segenap batin. Lanjut. Di ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Supaya kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan secara maksimal. Maka pujilah dia dengan mengingat segala kebaikannya. Coba, apa sih kebaikan Tuhan yang telah dilakukan bagi kita? Banyak sekali.
Jadi ketika kita memuji dan melakukan nama Tuhan, kita ingat, waduh, baik kali Tuhan. Karena Dia saya bisa sekolah dengan baik. Karena Dia saya bisa kemudian belajar dengan baik. Karena Dia kemudian Tuhan berkati orang tua saya supaya sehat. Karena Tuhan Yesus baik, kemarin saya sakit, kemudian Tuhan sembuhkan. Itu karena kebaikan Tuhan. Lalu lanjutannya adik-adik, di sana dikatakan kenapa kita harus memuji dan melakukan nama Tuhan? Apa sih alasannya? Ada 6 yang kemudian Bang Polmer catat dalam 103, mulai ayat 3 sampai kemudian ayat yang kelima. Yang pertama, di ayat yang ketiga, ini yang pertama dan kedua, ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 1, Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah yang mengampuni kesalahan kita. Gak ada yang bisa mengampuni. Karena firman Tuhan katakan, Dia sampai turun ke dunia untuk kemudian menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, menyembuhkan segala penyakitmu. Bang Polmer pernah ngalamin sakit, lalu Tuhan sembuhkan. Oleh karena itu Bang Polmer memuji dan melakukan nama Tuhan. Penyakit apa sekarang yang Tuhan sembuhkan di dalam kehidupan kita? Itulah alasannya kita kemudian memuji dan melakukan nama Tuhan. Yang ketiga di ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Apa artinya tuh? Kalau kita kemudian tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita seharusnya masuk ke dalam neraka. Neraka itu menyeramkan adik-adik. Di sana ada kemudian api yang membakar, apinya nggak mati-mati. Ada ulat yang masuk tubuh kita, ulatnya juga mati, tapi ulatnya terus ada di tubuh kita. Dalam firman Tuhan dikatakan itu neraka. Tapi oleh karena Tuhan Yesus baik, kita ditebusnya. Lalu dikatakan memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Nih, dikasih di kepala kita, nggak kelihatan mahkotanya. Dikasih di kepala kita mahkota dan rahmat. Yang artinya, kalau dikasih di kepala kita mahkota dan rahmat, itu kebaikan Tuhan senantiasa menaungi kita. Jalan ke sana diberkati Tuhan, jalan ke sini diberkati oleh Tuhan. Mau kemanapun, mau musuh mengganggu, selalu diberkati oleh Tuhan. Yang kelima dan keenam, di ayat yang kelima, di sana dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Apa sih hasrat? Hasrat itu keinginan daging. Hasrat itu keinginan kita. Maunya kita ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Tapi belum tentu semua berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan kemudian berikan adalah pasti yang terbaik. Makanya dipuaskan kita dengan kebaikan. Yang kemudian terakhir di sana dikatakan, sehingga masa muda kita seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali, burung yang kemudian bisa terbang di atas tantangan. Burung Raja Wali adalah burung yang terkuat. Burung Raja Wali adalah burung yang menjadi pemenang dalam segala badai. Adik-adik, oleh karena itu Bang Polmer mau ajak kita, mulai saat ini, senantiasa semakin rajin memuji dan melakukan nama Tuhan. Bernyanyi di rumah, bolehlah bernyanyi sama mama sama papa. Boleh bernyanyi sama teman-temannya. Boleh bernyanyi sama tetangga-tetangganya. Bang Polmer ada kesaksian. Ada kemudian Bang Polmer lihat anak sekolah minggu yang ngajak teman-temannya, ayo sini yuk. Nyanyi bareng sama saya. Saya kenalkan ini lagu-lagu baru sekolah minggu. Itu pun memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu dimanapun kita berada, jangan ada yang suka nyanyi lagu dunia, tapi nyanyikan lagu-lagu untuk puji Tuhan supaya Tuhan semakin memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk ayat hafalannya. Ayat hafalannya sederhana saja. Di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Ya, Mazmur 150 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 12 kali. Semua anak sekolah minggu Bang Polmer undang untuk bangkit berdiri.
Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Tidak ada yang bermain-main, semua menyembah Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita katakan haleluya, haleluya, terpujilah Engkau ya Allah kami yang baik, Allah yang kami sembah dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pada saat hari ini Tuhan Kau telah mengingatkan kami bagaimana kami harus memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap waktu kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap batin kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan kami setiap pendengar firman Tuhan pada saat ini menjadi orang-orang yang kemudian suka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapapun kami, baik kami orang tua maupun kami anak-anak sekolah minggu, biarlah kami senantiasa senang menggunakan mulut kami, tepuk tangan kami, hati kami, bahkan talenta kami untuk memuliakan nama Tuhan. Sedemikian Tuhan seperti Raja Daud, dalam kesibukannya pun dia senantiasa mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apalagi kami ini Tuhan sudah seharusnya senantiasa mencintai Engkau Tuhan dengan senang hati dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala kemalasan kami Engkau ampuni Tuhan. Bahkan mulut bibir kami Tuhan jangan biarkan kami menyanyikan lagu dunia. Baik dengan pengaruh-pengaruh dunia yang sekarang ini Tuhan. Jangan biarkan kami terbawa arus sehingga kami kemudian menyanyikan lagu-lagu dunia. Tetapi Tuhan biarlah kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati tetap orang tua kami dalam kesehatannya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam segala apapun Kau berkati mereka. Juga Kau berkati kami Tuhan yang sedang belajar dalam sekolah masing-masing. Engkau berkati, berikan kepintaran. Sekalipun belajarnya dengan jarak jauh, dengan online, tetap Kau jadikan Tuhan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang terpintar, yang mengerti, belajar dan tanggung jawab. Terima kasih bahkan anak-anak kecil Tuhan yang belum bersekolah juga Kau berikan pertumbuhan yang sehat yang kuat. Kami serahkan semua ke dalam Tuhan. Dimanapun anak-anak sekolah minggu, dimanapun para guru sekolah minggu dan pelayan-Mu, Engkau akan berkati dengan sukacita surgawi. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam Tamu, pujian, hormat dan doa ucapan syukur kami. Kami serahkan semuanya ke dalam Tamu menjadi dupa yang harum bagi puji, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa Bapa kami dalam surga. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Tadi lagu hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Tepuk tangan yang semangat. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Harinya hari Rabu, hari Kamis. Hari
Kamis harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan. Hari Jumat harinya. Hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Sabtu harinya. Hari Minggu semua hari. Hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.